Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fizul Zalri. Saya berasal dari kelas 1B dan 4TC. Baiklah, kali ini saya akan mempresentasikan proyek akhir saya yang menggunakan program C++, dan proyek akhir saya yaitu jual beli tiket pesawat. Baiklah, pada program saya memakai dua file header. Yang pertama yaitu include iStream. Include iStream ini berfungsi untuk sebagai standar input-output operasi yang digunakan oleh bahasa C++ yang saya pakai. Dan iStream H ini isinya itu ada cout, cin, dan nl. Baiklah, yang kedua itu file header conio.h, merupakan file header yang berfungsi untuk menampilkan hasil antarmuka kepada penggunanya. Conio.h ini saya gunakan nantinya untuk masukkan program Gauge. Dan di sini saya juga memakai using namespace std, merupakan perintah yang dapat kita gunakan untuk menyajikan perintah atau deklarasi pada sebuah aplikasi compiler yang mengatakan bahwa kita akan menggunakan seluruh berkas atau fungsi yang menjadi bagian dari sebuah namespace std yang bersangkutan. Berkat penggunaan fungsi ini kita dapat menghindari kesalahan berupa tidak dikenalinya cout dan cin oleh sistem akibat ketidakan sintaksnya. Sekaligus sebagai pengenal yang unik dari cin dan cout yang ingin kita gunakan dari seluruh kombinasi maupun konstruksi yang tersedia. Dan selanjutnya saya memakai int main, dan maksud dari int main ini sendiri yaitu tipe data yang akan dikembalikan. Maka di dalam fungsi main ini saya menyertakan return 0. Artinya fungsi main akan dikembalikan nilai 0 setelah selesai dieksekusi. Dan di dalam proses int main ini sendiri, dalam prosesnya itu untuk masukkan inputnya saya menggunakan char yaitu karakter. Di sini char bisa menampung satu karakter, dan di sini saya menggunakan kode kotak, kelas, dan kembali. Dan selanjutnya yaitu int. Int singkatan dari integer, yaitu fungsi untuk mengelompokkan variabel yang isinya bilangan bulat. Dan di sini int-nya yaitu harga tiket, ppn, jumlah bayar, jumlah tiket, dan jumlah. Dan pada program saya, awalnya saya memakai program do dan while. Dan pada program do while ini, pengecekan terhadap loop dilakukan di bagian akhir. Pernyataan di dalamnya pasti jalankan minimal satu kali. Dan mula-mula pernyataan dijalankan, selanjutnya kondisi diuji jika benar, dilakukan perulangan. Jika salah, maka keluar dari loop. Dan di sini bisa dilihat cout saya itu Julius Rafael, harga tiket pesawat dari Jakarta. Dan di sini saya harga tiketnya memakai kurs dolar, yang berarti saya akan memprosesnya, jika itu dirupiahkan saya akan mengkalikan dengan 13.000 rupiah. Dan di sini program saya CE-nya yaitu kode kota untuk memilih kota mana yang akan dituju. Dan di sini saya juga memakai program Suitcase. Dan di sini saya juga memakai program Suitcase. Suitcase ini hampir-hampir mirip dengan if else. Jika kondisi menjadi syarat terpenuhi, maka opsi atau pilihan dijalankan. Jika tidak, maka sebaliknya. Suitcase juga digunakan untuk percabangan yang kondisinya banyak. Sedangkan percabangan if hanya bisa untuk menangani dua kondisi, yaitu true atau false. Dan pada suitcase ini, pada akhir pernyataan juga dituliskan program break, yang artinya itu akan berhenti. Dan pada akhir pernyataan suitcase ini juga dituliskan program break, yaitu pernyataan yang dikerjakan jika nilai sesuai dengan nilai variabel dalam sebuah switch nilai yang diberikan. Break berfungsi sebagai statement peloncatan atau untuk mengakhiri statement. Apabila tidak ada break, maka komputer akan mengeksekusi instruksi yang berada di bawahnya, walaupun berada di case yang berbeda. Itulah bagaimana suitcase itu harus mempunyai break pada akhir pernyataannya. Baiklah, yang case pertama yaitu jika masukkan kode kota yang satu, maka di sini keluar cout-nya sebagai kota tujuan Anda Bangkok. Dan setelah diprosesnya kota tujuan Bangkok, maka akan diminta untuk masukkan kode kelas pesawat. Kode kelas pesawat di sini terdapat 3 kode, yaitu E, B, dan X. E itu ekonomi, B itu bisnis, sedangkan X itu adalah eksekutif. Dan di sini kita cukup masukkan satu kode kelas antara E, B, atau X.
Dan di bawah sini saya juga memakai program if else. Terus ini hampir bersama cara kerjanya dengan Suitcase. Dan di sini di bawah program masukkan kode kelas ini ada juga jumlah tiket yang akan dibeli. Jika kita memilih kode E, if kelas E, maka harga tiketnya 35 kali 13.000, PPN-nya 0, dan jumlah bayar rumusnya adalah harga tiket tambah PPN. Dan jika kelas B, else if, harga tiketnya dikalikan 13.000 dan PPN-nya 0,05, yang artinya itu 5%. Dan jika kelas X itu harga tiketnya juga dikalikan 13.000 dan PPN-nya dikali 10% yaitu 0,1. Dan pada akhirnya kita pakai program break untuk stopnya. Dan case 2, jika pilihan 2 kota tujuannya itu Hong Kong. Dan di sini juga masukkan kode kelas pesawat, jumlah tiket yang akan dibeli. Jumlah tiket ini nantinya juga akan dikalikan dengan harga tiketnya. Dan di sini jika pilihan 3 atau case 3, kota tujuannya keluar Kuala Lumpur. Dan di sini kita juga disuruh masukkan kode kelas pesawat dan jumlah tiket yang akan dibeli. Sebenarnya itu case 4, kota tujuannya Singapura, COT-nya Singapura, dan CE-nya itu kita masukkan kode kelas pesawat dan jumlah tiket. Dan case 5, kota tujuannya Sydney. Sini juga sama seperti yang tadi, kita akan suruh masukkan inputnya, kelas pesawat dan jumlah tiket. Pada program switch ini sama seperti program if. Jika if ada if, else if, dan else, maka di program switch ini kita menggunakan default. Default ini sama fungsinya seperti else. Default ini berfungsi jika input selain variabel yang telah disediakan. Di sini ada case-nya pilihan 1 sampai 5. Jika tidak ada diinputkan pilihan selain 1 dan 5, maka default ini akan langsung mengeluarkan output, yaitu Anda salah masukkan kode. Dan di sini juga ada, saya memakai program array. Di sini char itu namanya, integernya umur. Sini program array-nya berfungsi untuk jumlah penumpangnya. Jadi di sini ke jumlah penumpang 3, maka akan disediakan nama beserta umur untuk 3 orang. Sini bisa dilihat rumusnya itu for ITI sama dengan 1, dan CIN-nya nama serta umur. Dan setelah keluarnya jumlah penumpang serta nama penumpang dan umurnya, data penumpang, maka akan tampilkannya data penumpang yang tadi telah kita inputkan, namanya siapa dan umurnya berapa. Dan setelah itu diproses, maka juga keluar hasil dari yang telah diproses tadi, seperti jumlah tiket, harga tiket, PPN, dan jumlah bayar. Dan setelah selesai, maka akan ada keluar Anda ingin memesan kembali. Di sini ada input Y atau T. Jika diinputkan Y, maka itu berarti ya, maka akan diproses kembali pada pilihan awal. Karena di sini memakai program do while, jadi jika tidak ada program do yang dijalankan, maka while-nya akan otomatis kembali kepada program pertama, yaitu program do-nya. Di sini juga menggunakan fungsi get, merupakan fungsi yang digunakan untuk membaca input dari keyboard. Dan di bawah get itu terdapat return null. Return null ini berfungsi untuk menyatakan program itu telah berakhir. Baiklah, itulah penjelasan dari programnya. Maka sekarang kita akan langsung untuk debug programnya, untuk menjalankan programnya. Nah, sini bisa dilihat dari layar CMD-nya. Di sini keluar COT-nya seperti COT yang di program tadi, Julius Ravel, harga tiket pesawat dari Jakarta. Sini tujuannya ada 5 kota, yaitu Bangkok, Hong Kong, Kuala Lumpur, Singapura, dan Sydney. Dan terdapat 3 kelas, yaitu kelas ekonomi, bisnis, dan eksekutif. Ekonomi dilambangkan dengan E, bisnis dilambangkan dengan B, eksekutif dilambangkan dengan X. Di sini harganya dalam kurs dolar. Jadi nanti seperti yang telah ada di programnya, harganya itu akan dikalikan dengan 13.000. Di sini pilih kota tujuan, masukkan kode kota 1 sampai 5. Maka di sini kita menginputkan kode kota. Kode kotanya misalnya kita mau pergi ke Kuala Lumpur,
Maka yang akan kita inputkan angka 3 itu Kuala Lumpur, dan keluarlah outputnya kota tujuan Anda Kuala Lumpur. Terus ada lagi input untuk masukkan kode kelas pesawat, E ekonomi, B bisnis, X eksekutif. Maka kita coba yang pertama itu ekonomi dengan E kecil bisa, E besar bisa. Dan langsung masuk jumlah tiket yang akan dibeli. Kita inputkan jumlah tiket yang akan dibeli, misalnya ada 3. Maka di sini langsung keluar programnya tadi, jumlah penumpang. Di sini program array. Di sini jumlah penumpangnya akan keluar sesuai tiket yang akan dibeli. Jika tiket dibeli 2, maka jumlah penumpang 2. Maka kita harus masukkan data penumpang sebanyak 2 kali. Jumlah penumpang 3, nama penumpang ke 1, namanya kita inputkan Hafiz, umur 19, dan nama penumpang kedua Julio, umur 18, dan yang penumpang ketiga Zalri, umur 20. Maka di sinilah keluar outputnya data penumpang, nama pemesan 1 Hafiz, kedua Julio, ketiga Zalri. Sini juga sudah tertera umurnya telah kita tadi inputkan. Kalau sini keluar outputnya, dan di sini jumlah tiket 3, harga tiket 975.000, ini sudah dikalikan dengan dolar, dan PPN 0 karena itu kelas ekonomi. Jumlah bayar 975.000. Anda ingin memesan kembali, ini program yang digunakan tadi. Jika ya, maka akan kembali kepada pilihan awal. Yang while tadi akan langsung menuju ke do. Kita masukkan lagi kode kota Hong Kong, masukkan kode kelas, kita tuliskan kode kelasnya B bisnis. Jumlah tiket yang akan dibeli 1, penumpang 1 Hafiz, umurnya 19. Di sini juga keluar output yang sama seperti tadi, bedanya kota dan penumpang berapa. Sini terlihat pada kelas bisnis memiliki PPN yaitu 29.250, PPN-nya 5%. Jika ingin pesan kembali, klik Y, maka kita inputkan lagi kode kota 1, keluar kota tujuan Bangkok, kode kelas X, jumlah tiket yang akan dibeli 1, data penumpang juga akan keluar sebanyak 1 kali, nama Hafiz, umur 19. Di sini terlihat PPN-nya ini 10%, itu 91.000, harga tiketnya 910.000. Anda yang ingin kembali, kita akhiri dengan T, maka program telah berakhir. Baiklah, sekian presentasi proyek akhir dari saya. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.